Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Video kali ini akan kita bahas tentang apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru setelah mereka dinyatakan lulus. Apakah lulus melalui jalur SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, atau berdasarkan prestasi, SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau Ujian Tulis, dan jalur mandiri. Kehadiran Anda di kampus tentu akan jadi titik awal untuk menjadi seorang mahasiswa yang sukses menjadi calon pemimpin bangsa. Tentu tidak cukup bagi Anda setelah dinyatakan lulus. Anda harus mengetahui dan memahami berbagai macam informasi yang terkait dengan mahasiswa baru. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam perspektif saya. Yang pertama adalah ketika Anda sudah dinyatakan lulus, apakah yang saya sebut tadi jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri, maka Anda harus mengikuti yang namanya PKKMB, sebuah program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. PKKMB ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum kepada para mahasiswa baru bahwa ketika Anda menjadi mahasiswa baru, Anda pindah, Anda hijrah dari satuan pendidikan sekolah menengah ke pendidikan tinggi. Anda akan mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana suasana, bagaimana struktur dari organisasi kampus. Misalnya, di tingkat universitas, jabatan itu paling tinggi dijabat oleh rektor. Kemudian ada juga wakil rektor. Biasanya itu ada 4. Wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, dan wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama. Di tingkat fakultas itu kita mengenal yang namanya dekan. Ada wakil dekan, kemudian ada jurusan dipimpin oleh ketua jurusan, dan ada prodi yang dipimpin oleh ketua prodi. Yang kedua adalah Anda harus bisa memahami ekosistem yang ada di sekolah itu berbeda dengan ekosistem yang ada di kampus. Banyak hal yang berbeda yang kemudian Anda harus menyadari itu, Anda harus bisa mengikuti. Yang pertama adalah jadwal kuliah. Kalau di sekolah biasanya jadwal kuliah para siswa itu dimulai pagi sampai siang. Setelah itu pulang. Kalau di kampus sangat boleh jadi Anda mendapatkan jadwal kuliah itu ada yang pagi, mungkin ada yang siang, ada yang sore, bahkan mungkin ada malam. Sehingga tentu persiapan untuk kuliah dari pagi sampai sore itu berbeda dengan Anda yang sekolah misalnya di satuan pendidikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di sekolah kehadiran Anda itu tidak dihitung presentasenya. Kalau di kampus presentasi kehadiran itu menurut peraturan akademik di berbagai perguruan tinggi negeri itu minimal kehadiran Anda secara fisik langsung 80%. Sehingga kalau terjadi Anda tidak ikut kuliah misalnya 80% dari 16 kali pertemuan atau paling tidak 14 kali pertemuan, Anda harus minimal 12 kali pertemuan harus hadir. Kalau Anda tidak hadir, itu menurut peraturan akademik Anda tidak berhak ikut ujian. Terus yang ketiga adalah biasanya ketidakhadiran kita di sekolah, kita masih ingatkan, kita mengirim surat kepada wali kelas, lalu kemudian di absen. Kalau Anda dinyatakan
sakit, itu berarti surat Anda sudah masuk sebelumnya. Kalau di kampus, pada saat kalian sudah membayar UKT, Anda sudah terdaftar, lalu Anda tidak hadir, apapun alasannya, itu akan menjadi catatan bagi dosen. Ketidakhadiran Anda dengan alasan apapun, kalau kurang dari 80%, itu berarti Anda tidak berhak ikut ujian. Sahabat perspektif para mahasiswa baru, yang ketiga adalah kelihatan sederhana, yaitu bagaimana cara memilih tempat kos atau rumah kontrakan yang sehat, punya lingkungan yang mendukung. Tentu saja saya ingin menyampaikan kepada para mahasiswa baru, sekalipun PKKMB ini semakin dekat, tapi saya sarankan untuk tidak terburu-buru memilih tempat kos. Kesalahan Anda memilih tempat kos yang sehat itu akan menjadi faktor penentu apakah Anda bisa menjadi mahasiswa yang sukses di kemudian hari. Karena kita tahu bersama bahwa tempat kos yang sehat itu pasti akan membuat Anda nyaman, membuat Anda aman. Tetapi kalau Anda tidak memilih dengan tepat, maka justru sebaliknya, Anda akan tersiksa, Anda akan mengalami ketidaknyamanan, dan itu berpotensi setiap semester pindah kos, setiap saat berpindah tempat tinggal. Nah, ini tidak akan mendukung proses Anda menjadi seorang mahasiswa baru yang tentu siap menjadi mahasiswa yang sukses di kemudian hari. Sahabat perspektif yang berbahagia, para mahasiswa baru yang saya banggakan, titik sukses Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri. Cara Anda memandang, cara Anda bersikap dalam proses perkuliahan, dalam proses Anda menjadi mahasiswa, itu akan menentukan Anda berhasil atau gagal. Lingkungan juga merupakan hal yang mendukung. Ketika Anda memilih lingkungan yang mendukung Anda menjadi orang yang sukses, maka dipastikan Anda juga bisa menjadi orang yang sukses. Tetapi ketika lingkungan Anda tidak tepat, itu berpotensi Anda menjadi mahasiswa yang gagal. Semoga informasi penting ini menjadi perhatian buat Anda. Selamat menjadi mahasiswa yang sukses. Insya Allah Anda akan menjadi pemimpin bangsa yang dapat diandalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.